the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum my viewer. Iya, jadi sore ini ketemu lagi dengan tema 4 cara menjemput rizki. Oke, viewer, well, I'm coming back now. Pagi cerah, matahari sudah menampakkan cahayanya. Pagi ini saya punya artikel 4 cara menjemput rizki. Sesungguhnya rahmat Allah seperti curahan air hujan yang hidup di atas permukaan bumi, pasti kebagian rahmatnya. Demikian juga dengan rizki dari Allah, sesungguhnya ada di dekat kita. Bahkan rezeki yang dimakan sehari-hari itu lebih sering menghampiri kita. Bukan kita yang mendatanginya. Misalnya kita minum secangkir kopi di pagi hari. Umumnya kita membeli kopi dan gula di warung terdekat, paling jauh 100 sampai 200 meter dari rumah. Padahal kopi itu berasal dari pabrik pengolahan kopi yang jauh, asal biji kopi itu pun diambil dari perkebunan kopi yang jauh pula, di pegunungan atau perbukitan yang jauh. Belum lagi gulanya, pabrik dan kebun tebunya sama jauhnya dengan buah kopi. Kesimpulannya adalah kopi dan gula itulah yang menghampiri kita. Perjalanan kopi dan gula menghampiri kita lebih jauh daripada perjalanan kita untuk mendapatkan di warung sebelah. Maka sejatinya Allah telah mendekatkan rezeki darinya kepada hamba-hambanya. Ada 4 poin menjemput rezeki. Yang pertama, bukan mencari. Oh belum. Yang pertama adalah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. KS Al-Baqarah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Bahkan lebih dekat ketimbang usaha manusia. Perjalanan rezeki Allah itu lebih dekat daripada perjalanan manusia menjemput rezeki. KS Al-Baqarah 214. Jadi Allah dan Rasulnya Muhammad telah membeberkan jalan-jalan menjemput rezekinya. Berikut ini sekelumit di antaranya. Jadi 4 tadi. Yang pertama, bertakwa. Yang kedua, membiasakan istighfar. Yang ketiga, gemar bersilaturahim. Yang keempat, membiayai para penuntut ilmu. Oke. Berhati-hati terhadap apa yang diusahakan. Cermatilah halal atau haram atau tidak jelas. Berhati-hatilah apa yang diucapkan lisan bisa menjauhkan diri dari Allah dan menyakiti manusia yang lain. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. KS At-Talaq 2-3. Selanjutnya yang poin kedua, membiasakan istighfar. Kelemahan manusia adalah berbuat salah.
selalu berbuat salah. Namun keunggulan manusia dibandingkan semua makhluk lainnya adalah belajar dari kesalahan. Begitu menyadari kesalahannya, Islam mengajarkan segera memohon ampunan Allah. Istilah agamanya istighfar. Istighfar menunjukkan betapa manusia sangat lemah dan sangat membutuhkan kasih sayang Allah. Istighfar mengundang ampunan Allah. Tak hanya ampunan, namun mengetuk pintu rizkinya. Hal ini jadi pesan dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. KS Nuh 10-12. Selanjutnya poin ketiga, gemar bersilaturahim. Para pakar manajemen selalu menekankan komunikasi dan hubungan antar individu merupakan faktor utama dalam kesuksesan karir atau bisnis atau kerja apapun. Komunikasi yang efektif adalah kunci produktivitas, kesuksesan karir dan keuntungan untuk bisnis. Jauh sebelum teori manajemen modern tercetus, 14 abad yang lalu Rasulullah telah memberi wejangan ini. Siapa saja ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, poin terakhir, membiayai para penuntut ilmu. Ada dua orang bersaudara di zaman Rasulullah SAW. Yang satu rajin belajar majelis Nabi, sedangkan yang satunya bekerja menanggung nafkah saudaranya itu. Kemudian yang bekerja ini curhat kepada Nabi tentang saudaranya. Nabi pun bersabda, bisa jadi kamu diberi rezeki karenanya. Ia menuntut ilmu agama. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2345 dari berbagai sumber. Nah itu tadi viewer, jadi semuanya itu proses dalam mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena rezeki itu ya harus dijemput, rezeki harus ya diikhtiarkan, seperti itu. Oke. Saya pikir itu cukup. I think enough for you for this content. See you next time with more important content. See you next time. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.